PDI Perjuangan melontarkan sinyal menutup pintu kerjasama atau koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS dalam pemilu 2024 mendatang. PDI Perjuangan merasa ada perbedaan ideologi dan prinsip politik dengan Demokrat dan PKS sehingga menyulitkan Partai Banteng untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Selamat sore, Mas Hasto. Selamat sore, apa kabar? Baik, dan ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Mas Hanta, selamat sore, Nana. Selamat sore, Mas Hasto. Oke, saya mau ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, ini Anda sudah paparkan ya, selain alasan ideologi, kenapa sih sebetulnya PDI Perjuangan menutup pintu kerjasama dengan Demokrat dan juga PKS? Mas Hasto, politik itu kan dinamis, cair. Kenapa kemudian langsung tutup pintu sejak awal dengan dua partai ini? Itu cair kan menurut Nana. Jadi kita di dalam menanggapi seluruh manuver dari partai politik yang jauh sebelum pemilu sudah mengedepankan aspek-aspek elektoral, kemudian kerjasama dalam rangka pemilu 2024, konteks yang dibangun oleh PDI Perjuangan, jangan bawa kontestasi terlalu dini. Berpolitik itu bergerak ke bawah, mendapatkan kekuatan politik dari rakyat, bukan bermanuver ke atas. Apalagi persoalan bangsa dan negara saat ini sangat berat dan dikatakan oleh Presiden Jokowi sendiri pada saat pembukaan Rakernas kedua. Ada ancaman krisis pangan, ada persoalan energi, persoalan kemiskinan, persoalan ketidakpastian global. Ini yang mau dibawa oleh PDI Perjuangan sebagai agenda-agenda strategis yang menjadi skala prioritas. Nah, kemudian di tengah-tengah itu kami juga mencermati pidato Rakernas dari Presiden PKS yang memberikan suatu kritik yang sangat keras terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Tiada hari tanpa kritik yang diberikan, termasuk juga oleh Partai Demokrat. Hingga posisi politik PDI Perjuangan yang berada di dalam pemerintahan tidak mungkin dong secara etika kemudian kita merangkul mereka-mereka yang sikap keras terhadap pemerintah meskipun di dalam sistem demokrasi hal itu dimungkinkan untuk memberikan kritik sebagai check and balances. Itu yang ditegaskan oleh PDI. Jadi alasannya karena Partai Demokrat dan juga PKS sering memberikan kritik kepada pemerintahnya Pak Jokowi, di mana motor koalisinya adalah PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan merasa dalam tanda kutip tidak mau begitu ya berkoalisi dengan partai yang suka mengkritik Pak Jokowi. Begitu ya, Mas Hasto? Itu salah satu pertimbangan yang lain. Meskipun sekali lagi dalam sistem demokrasi check and balances itu perlu dan sangat penting. Namun secara ideologi kita juga melihat ada perbedaan yang fundamental. Mas Hanta Yuda bisa melihat dari data-data survei bagaimana pemilih PDI Perjuangan dengan PKS dengan Demokrat memang berbeda secara signifikan. Ya, suara arus bawah ini dilihat oleh PDI Perjuangan. Kalau kita lihat kebijakan pada masa pemerintahan Bapak SBY, dan itu juga diperkuat oleh disertasi saya, itu juga menunjukkan ada perbedaan yang sangat signifikan. Sehingga dengan melihat dari aspek ideologi, dari platform, dari suara arus bawah, memang berbeda. Tetapi ketika bangsa dan negara ini memerlukan, misalnya kita menghadapi ancaman eksternal, bagaimana terjadi di Ukraina, dan kita semua bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi dalam hal kontestasi politik kemudian tidak bisa bergabung. Mas Hasto, ini pandangan pribadi Anda atau sikap resmi partai yang tidak mau koalisi dengan Demokrat dan juga PKS? Ya, dalam konteks seperti ini, kami sebelum menyampaikan pendapat selaku sekjen mencermati berbagai aspek. Melihat berbagai perbedaan ideologi, platform, sikap politik, dan juga perbedaan dari suara arus bawah. Sehingga apa yang kami sampaikan tidak terlepas dari sikap PDI Perjuangan. Baik. Saya mau tanya ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi Mas Hasto mengatakan ya bahwa kenapa kemudian PDI Perjuangan tidak mau berkoalisi dengan Demokrat dan juga PKS, persoalannya platform yang berbeda, ideologi yang berbeda, suara arus bawah. Tapi menurut Mas Hanta, ini apa yang disampaikan Mas Hasto ini trik politik biasa, memangnya sesulit itu ya menyatukan PDIP dengan Demokrat dan juga PKS? Ya, pertama Nana, ini bukan hal yang mengejutkan ya ketika PDI Perjuangan memberi batas ya
akan bekerja sama atau berkoalisi dengan PKS. Itu satu. Kemudian kedua, tidak salah juga. Apa salahnya kalau kemudian PDI Perjuangan tidak mau bekerja sama dengan dua partai itu? Karena di dalam demokrasi kita, kalau mau demokrasi sehat, itu tidak harus semuanya semua ngumpul. Misalnya mendukung kekuasaan semuanya, itu dulu ya poinnya. Jadi dalam sisi ini saya kira saya pada posisi ya itu haknya PDI Perjuangan atau partai apapun kemudian membuat batas tidak mau berkoalisi dengan partai A, partai B, partai C. Itu dulu satu poin. Yang kedua, saya kira PDI Perjuangan memang punya posisi tawar yang tinggi realitas politiknya. Relatif paling tinggi. Satu, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang memiliki boarding pass tiket menuju Pilpres 2024 mendatang, Nana. Ya, tanpa berkoalisi pun mereka bisa mengusung nama capres cawapres. Itu. Yang kedua, dari sisi elektabilitas data survei juga menunjukkan stabil di angka di atas 20%. Sehingga posisi tawarnya tinggi. Ditambah yang ketiga, posisi PDI Perjuangan ini punya kader-kader yang potensial cukup banyak dibandingkan beberapa partai. Katakanlah kita sebut selain Mbak Puan Maharani ada Ganjar Pranowo dan nama-nama lainnya. Gubernur ada Dan Bobi dan sebagainya. Sehingga wajar. Kemudian posisi tawar PDI Perjuangan ini membuat mereka sudah punya satu tiket, bukan setengah tiket Pilpres, bukan sepertiga, sehingga mereka punya kekuatan untuk itu. Nah, dari sisi PKS saya ingin menjawab pertanyaan Nana. Satu, saya kira memang secara ideologis kalau dengan PKS, Demokrat lebih pada secara historis, itu kendalanya. Secara ideologis, PKS dan PDI Perjuangan ini kalau dibikin spektrum ideologinya ke ujung, seluruh partai di Indonesia, berseberangan diametral. Jadi secara pemilih memang betul tadi disampaikan oleh Mas Hasto, dia tidak beririsan, sulit disatukan bahkan. Itu berseberangan kelompok basis pemilihnya maupun elit politiknya bahkan. Faktor yang kedua, dari kedekatan elit biasanya, yaitu playernya itu kedekatan tokoh-tokoh juga mempengaruhi koalisi. Nah, dua partai ini PKS dan PDI Perjuangan juga meskipun tidak jauh, menurut saya tidak dekat juga hubungannya. Ya, relatif mereka tidak punya hubungan secara historis juga. Dan kira sekitar hampir 20 tahun pemerintahan berjalan di era Pak SBY dan Pak Jokowi, mereka tidak pernah bersama. Itu poinnya. Sama, di Demokrat juga secara historis, meskipun secara ideologis tidak terlalu jauh dibandingkan PKS dan PDI Perjuangan, Demokrat dan PDIP itu relatif lebih dekat secara ideologis, tetapi secara historis mereka tidak pernah bersatu. Sejak pemilu 2004 saya kira 2002 juga hubungannya tidak terlalu dekat ya, sehingga saya kira secara historis memang sulit disatukan. Di era pemerintahan Pak SBY, kemudian di era pemerintahan Pak Jokowi, keduanya berbeda. Dan inilah yang saya kira membuat dua partai ini sulit untuk kita disatukan. Ditambah dari faktor tokoh sentralnya Ibu Mega dan Pak SBY juga ya relatif dingin ya hubungannya, udah menjadi rasa umum ya, yaitu jadi kendala. Sehingga ini dari sisi saya sebagai analis membantu tendensi koalisi ke depan. Ketimbang semuanya, sehingga ini PDI Perjuangan sulit ini bertemu dengan PKS dan Demokrat. Kalau misalnya PDI Perjuangan memutuskan tidak jalan sendiri, misalnya bergabung kepada salah satu koalisi yang sudah ada cikal bakal terbentuk, ya itu kan bisa membantu. Mungkin besar Demokrat dan PKS tidak berada di sana. Nah, dari konteks ini saya kira kita tidak bisa memaksa semua partai harus bisa bekerja sama, berkoalisi, mengusung. Beda, ini kan mengusung Pilpres. Mengusung Pilpres. Ditambah tadi saya buat catatan disampaikan oleh Mas Hasto, Pak Sekjen PDI Perjuangan. Saya kira cukup ini ya, beralasan ketika PKS kerap mengkritik pemerintahan Pak Joko Widodo, di saat yang sama PDI Perjuangan adalah partai yang menopang pemerintahan Pak Jokowi. Nah, hal seperti ini ya boleh, bagus buat PDI Perjuangan, bagus juga buat PKS. Kalau PKS menyambut dari PDI Perjuangan ini, kemudian Presiden PKS atau Sekjen PKS juga mengatakan kami juga punya sikap ideologis tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Nggak apa-apa, itu sehat, jangan dianggap sebuah keburukan, nggak apa-apa, itu sikap. Bagus, sehingga secara ideologis yang paling bagus itu koalisi terbentuk. Koalisi tidak terbentuk itu karena ideologis. Nah, poin saya, PDI Perjuangan dan PKS inilah yang ideologis dibandingkan yang partai-partai lain. Justru bukan kita harus paksakan mereka bersatu, beda bekerja sama dalam politik kebangsaan. Ini kan soal politik elektoral, dan saya kira itu sah-sah saja. Dan itu sehat bagi demokrasi. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi saling mengimbangi, jangan semuanya berada dalam pemerintahan. Dan ini sekarang, satu lagi sedikit,
kita lihat semua partai termasuk PAN baru bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Realitasnya kelihatan ya Nana. Iya. Di luar pemerintahan ada sekarang Demokrat dan PKS. Jadi Demokrat dan PKS ini bukan akseptabilitasnya ke Pak Jokowi, bukan ke Pak Jokowi. Ini ke Mas Hasto ini, ke PDI Perjuangannya. Baik. Ini terjawab Demokrat Ya. dan PKS sampai hari ini tidak bergabung di dalam Oke. pemerintahan Pak Jokowi. Karena faktor PDI Perjuangan juga. saya kira. Oke, baik. Gitu. Bahwa semua partai tidak perlu bergabung dalam satu wadah koalisi begitu ya, karena tadi PDI Perjuangan punya sikap, Mau calon sementara tunggal kita, kalau digabung PKS satu juga koalisi, punya mau sikap. calon tunggal. Betul, betul. Tapi saya ingin tanya Mas Nana, Hasto. sebenarnya Mas ada yang Hasto. menarik ini, Ya, kalau sebentar, kita sebentar. lihat. Saya mau ini dulu, sebentar Mas Hasto. Kenyataannya, kalau tadi Anda katakan Anda tutup pintu, tapi pada kenyataannya kita punya datanya Mas Hasto. PDIP banyak sekali berkoalisi dengan PKS dan juga Demokrat di pilkada, tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Kalau di pilkada mau, kenapa di pilpres nggak mau? Saya bacakan ya, koalisi PD Perjuangan tidak dengan banyak. PKS ada di Provinsi NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ada di Kabupaten Damasraya, Tidore, Rejang Lebong, Bandar Lampung, Mamuju, dan Tidore. Ini cukup banyak loh Mas Hasto, koalisi Anda, partai Anda dengan Demokrat dan juga PKS. Kalau di pilkada mau, kenapa di nasional nggak mau Mas Hasto? Ya, dalam pilkada kesnya berbeda karena kami melakukan proses kaderisasi kepemimpinan dari bawah melalui sekolah partai sehingga banyak calon-calon kami yang potensial. Sehingga mereka memberikan dukungan, tetapi pengusung utama adalah PDI Perjuangan, itu yang membedakan. Oke, tapi kan tadi Anda katakan bahwa ada suara arus bawah selain ideologi yang membuat elit partai, elit PDI Perjuangan tidak mau berkoalisi dengan dua partai ini. Arus bawah pada kenyataannya di pilkada mau Mas berkoalisi. Ya, pendukung arus bawah itu tidak menginginkan dalam konteks sebagai pengusung utama. Boleh dilihat secara detail, itu PKS memberikan dukungan kita bukan sebagai pengusung utama. Oke. Pengusung utama adalah PDI Perjuangan dan kita kedepankan kader PDI Perjuangan sebagai kepala daerah. Contohnya di Sulawesi Selatan, kita dorong kader PDI Perjuangan. Ya. Oke, artinya bukan pengusung utama, begitu ya, tidak berkoalisi murni, misalnya gubernurnya siapa, Jadi wakil ada gubernurnya dari calon-calon kita yang bagus, contohnya dari kota Semarang, itu Pak Hendi kan cukup bagus. Kemudian dari Ngawi itu cukup bagus. Melihat kepemimpinan dari PDI Perjuangan, mereka nggak ada opsi lain kecuali memberikan dukungan kepada PDI Perjuangan. Itu case by case di dalam pilkada. Tetapi di dalam konteks pilpres yang harus kita lihat, sesuatu hal yang sangat fundamental karena berulang kali kebijakan dari Ibu Ketua Umum menegaskan yang dicari adalah pemimpin yang akan menentukan arah masa depan bangsa dan negara, bahkan menentukan survival bagi bangsa kita. Oke, tadi Mas Hasto mau menambahin apa yang tadi ada yang menarik apa Mas? Pada pemilu 2014 yang lalu, sebenarnya saat itu dalam suatu dialog ya antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Jokowi, saat itu sebenarnya sudah dibuka suatu opsi bagi Partai Demokrat untuk bergabung di dalam pemerintahan untuk mendukung Pak Jokowi. Tetapi pada putaran terakhir kita lihat strategi dari Pak SBY kan masih mencoba untuk mendorong Demokrat dengan mengusung Pak AHY. Pada putaran terakhir, baru pada H-1 ketika seluruh dokumen itu sudah ditandatangani oleh partai pengusung, Demokrat menyatakan kehendaknya untuk bergabung. Sementara pintu sudah tertutup saat itu karena deadline yang sudah diberikan itu sudah terlampaui. Sehingga ruang kerjasama itu juga sudah dibuka pada Pilpres 2014. Dan kemudian mereka akan memilih berada di luar pemerintahan. Ini yang kita hormati. Hal yang sama juga akan terjadi pada tahun 2024 yang akan datang. Karena mereka telah menetapkan Pak AHY sebagai calon presiden ataupun wakil presiden dari Demokrat. Oke, Mas Hasto mungkin saya bisa koreksi sedikit ya, bukan 2014 mungkin 2019 ya Mas Hasto ya? Maaf, 2019 ya betul. Oke, jadi di proses menuju ke Pilpres 2019 pada saat itu sebetulnya Ibu Mega sudah berkomunikasi intensif dengan Pak Jokowi dan sedikit membuka pintu begitu ya, agar Demokrat bergabung. Tapi karena ada kebuntuan soal posisi tawar cawapres ini yang membuat Demokrat tidak bisa masuk begitu ya Mas Hasto ya? Betul sekali. Oke, saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, tadi udah dijawab sama Mas Hasto yang soal kenapa mau berkoalisi di daerah tapi tidak mau berkoalisi di nasional. Kalau tadi alasannya Mas Hasto, kalau di daerah itu banyak yang
kader-kader PDI Perjuangan, pengusung utamanya adalah PDI Perjuangan karena mungkin kepala daerahnya bagus, kemudian diusung juga oleh PKS dan juga Demokrat. Memang bacaannya seperti itu ya? Harus dibedakan, Nana, antara pengusung dan pendukung. Oke. Tadi itu posisi PKS adalah sebagai partai pendukung, bukan Iya. pengusung. Pengusung itu yang didaftarkan di Oke. KPU. Oke, Terima kasih. oke. Silakan Mas Hanta. Ya, karena begini, ada 4 variabel ya pembentuk koalisi Indonesia itu. Satu faktor ideologis. Nah, faktor ideologi biasanya mereka bergabung atau tidak bisa bergabung. Inilah kasus PKS dan PD Perjuangan. Yang kedua adalah faktor kedekatan figur. Figur sentral. Itu juga menjelaskan mengapa banyak partai lintas ideologi bisa bergabung mendukung Pak SBY, mendukung Pak Jokowi. Oke. Karena itu faktor kedekatan figur-figur. Yang ketiga ada faktor teknis. Bergabungnya Pak JK dan Pak Wiranto itu karena ya terpaksa karena sisanya mereka harus 20% gitu. Begitu juga terjadi berbagai macam kandidat. Yang keempat ini yang paling menentukan sebenarnya faktor kandidat. Faktor kepala daerah atau faktor capres yang mengumpulkan dari manapun. Nah, terjadinya koalisi lintas itu seperti tadi kasus PD Perjuangan dan PKS itu biasanya memang ada figur kuat, sangat kuat sekali. Kemudian mereka tidak begitu berkoordinasi antar partainya. Pola skema koalisinya terbentuk itu dari figur dulu. Oke. Dari figur ada kepala daerah yang kuat kemudian ya ngikut-ngikut. Nah, Ya. beda dengan Pilpres ini saya lihat skemanya nggak berbeda. Malah figur itu belum jelas kan semua mau disebut namanya Ganjar Pranowo kah, Anies Baswedan kah, atau Pak Prabowo belum ada yang bisa ngantongi tiket sendiri itu. Oke. Jadi Mbak Puan kalau mau bawa PD Perjuangan. Nah, ini skemanya masih skema partai semua. Nah, Oke. sehingga karena skema partai beda dengan pilkada. Kalau pilkada kan lebih pada gubernur, calon gubernur, kemudian cari-cari partai. Nah, ketika di Pilpres ini baru skemanya lebih banyak ke partai dulu. Oke. Lihat, sekarang sudah mengelompok, sudah non poros ini PD Perjuangan, sudah bisa sendiri. Dan kedua, kita lihat polanya, skemanya, sementara tendensi koalisi atau kecenderungan komunikasi yang terbangun saat ini, yaitu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang dari Partai Golkar, PAN, dan P3. Itu bisa yang kedua, poros kedua, kalau kita mengistilahkan PD Perjuangan poros juga. Yang ketiga, sudah terbentuk KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Itu juga sudah bisa sendiri mengusung porosnya, sudah cukup 20%. Nah, yang keempat, kemungkinan potensi, yaitu 2 partai yang kita bahas hari ini, yaitu Demokrat dan PKS, belum cukup. Kalau ditambah kemungkinan misalnya Nasdem bergabung, baru bisa. Jadi koalisi yang terakhir. Nah, nama-nama yang bisa bergulir. Nah, kalau kita membaca dari kelompok 3, kita mengeluarkan PD Perjuangan tidak masuk di 3 grup tadi, ya kan berarti sudah satu ini untuk membantu analisa kita, Nana. PD Perjuangan misalnya memutus dia sendiri opsi-opsinya ya, Mas Hasto mungkin satu opsi bisa sendiri. Tapi dugaan saya mungkin tidak sendiri akan berkoalisi dan PD Perjuangan kalau berkoalisi karena posisi strategis akan memimpin koalisi dia nanti. Nah, kemungkinan bergabung ketiga apakah KIB, KIR dan di luar pemerintahan, saya kira yang di luar pemerintahan PKS dan Demokrat udah mengecil. Tadi sudah dikasih garis demarkasi oleh PD Perjuangan. Ya tinggal dua koalisi KIR dan KIB tadi adalah koalisi yang sedang berada dalam pemerintahan. Semua partai itu dalam pemerintahan. Itulah opsinya bagi PD Perjuangan. Kalau bergabung ke KIR, misalnya ini tidak berubah ya, masih cair, ke KIR ada Pak Prabowo. Panter juga disebut tentang Prabowo Puan Maharani. Kemudian kalau ke KIB juga ada, kita bicara ada kemungkinan nama Ganjar, akseptabilitasnya Mas Hanta. Untuk di sana. Selain Mbak Puan. Nah, jadi opsinya saya kira PD Perjuangan ada 3 sekarang. Sendiri, sama KIB, atau bersama KIR. Gitu. Opsinya tadi 3 tadi yang disampaikan oleh Mas Hanta. Tapi saya ingin bicara figur setelah jeda. Meskipun keputusan resminya ada di tangan Ketua Umum, hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi figur tadi menarik sekali apa yang mencoba untuk disampaikan oleh Mas Hanta. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hasto, saya ingin kembali ke Anda. Bicara soal figur ya Mas, ini kan belakangan banyak sekali kemudian yang menggabungkan antara ataupun mengusulkan, ini sudah diakui ya oleh beberapa pihak termasuk Presiden Jokowi juga mendengar usulan memasangkan Ganjar Anies, kemudian Anies Puan ataupun Puan Anies. Artinya memasangkan kader-kader tokoh-tokoh ini dengan kader-kader Anda itu kan membuka peluang koalisi dengan Demokrat dan juga PKS, terutama PKS ya Mas Hasto. Ini bagaimana? Ya kalau mempertemukan figur, bagaimana tadi Mas Hanta Yuda kan juga tetap harus melihat aspek-aspek ideologi, kesejarahan, platform, dan juga bagaimana agenda masa depan. Contohnya ketika salah satu partai memaksakan di dalam kerjasama itu lebih mengedepankan posisi untuk menjadi capres misalnya, nah itu tentu saja ada perbedaan dari aspek figur yang dinominasikan. Kalau bagi PDI Perjuangan, mengapa tur demokrasi yang dibangun menyerahkan kepada Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri? Karena selain dari PDI sejak sejarah kelahirannya TNI 4 Juli 1927 itu memang menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan individu. Kepentingan kolektif partai untuk bangsa dan negara itu di atas segalanya. Saja kader punya suatu imajinasi untuk menjadi kepala daerah, menjadi presiden sekalipun, tetapi harus masuk di dalam suatu agenda kepartean. Nah, berbagai wacana itu kan disampaikan oleh para pengamat politik, termasuk kemarin bagaimana ada pimpinan partai politik yang mengatakan bahwa pasangan ini akan menjadi pemersatu Indonesia. Kemudian kami luruskan, yang menjadi pemersatu Indonesia itu jangan dipersempit pada figur tetapi Pancasila. Nah, sehingga dinamika jodoh menjodohkan antara calon itu pada akhirnya kan belajar dari setiap pemilu. Itu kan terletak pada para ketua umum partai politik, dan nanti pada waktunya pasti akan terjadi pengerucutan. Jadi kenapa kita ribut saat ini? Skala prioritas bagi PDI Perjuangan saat ini adalah membantu rakyat. Itu yang harusnya kita jadikan sebagai skala prioritas. Itu kayaknya sinyal-sinyal Mas Hasto, sinyal-sinyal PDI Perjuangan agak berat menerima usulan menggabungkan dua tokoh itu ya Mas ya? Begitu ya, Mas? Nana, gimana kesimpulannya? Ya, makanya tadi saya tanya balik, kayaknya kira-kira itu sinyal-sinyal agak berat gitu ya, menggabungkan usulan dua tokoh ini ya. Politik itu kan berdasarkan track record, ideologinya, platformnya, itu bisa kebaca arah bagi masa depan. Tetapi kita belum berbicara tentang desain masa depan, sudah didorong tentang bagaimana tampilnya individu-individu, harus dilihat pengalamannya bagaimana. Kalau figur itu berasal dari jajaran sipil, bagaimana pengalaman memimpin? Kalau itu dari jajaran TNI, bagaimana pengalaman memimpin? Apa tanggung jawabnya? Apa yang sudah dilakukan selama ini? Itu kan harus kita lihat secara detail. Karena sekali lagi seorang pemimpin itu menentukan arah masa depan bagi bangsa, bahkan survival bagi bangsa juga bukan oleh pemimpin. Mas Hasto, saya ingin konfirmasi ya, kader Anda Mas Hinton Pasaribu kan kemarin pada saat ditanya wartawan mencoba meluruskan pernyataan Anda, akhirnya ditegur Mas ya, akhirnya dapat sanksi dari Badan Kehormatan Partai. Itu memang karena betul-betul meluruskan pernyataan Anda atau memang sudah berulang kali kemudian harus mendapatkan teguran ataupun jeweran dari partai begitu Mas Hasto? Ya itu bagian dari penegakan disiplin. Karena di dalam partai ini diatur siapa yang punya kewenangan untuk berbicara ke publik, dan tugas seluruh kader partai adalah bergerak ke bawah membela rakyat. Jadi untuk sementara tidak boleh bicara dulu ke publik ya Mas ya, yang bukan ranahnya. Berbicara boleh, contohnya kemarin ada yang mempersoalkan tentang bagaimana petani-petani sawit yang kemudian mendesak mengingat harga TBS jatuh, agar kebijakan pemerintah harus sesuai tupoksinya koreksi. Kita suarakan itu. Jadi bicara sesuai tupoksinya begitu Mas Hasto? Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Ketika dia menjadi anggota dewan, tugasnya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal-hal yang berkaitan dengan capres dan cawapres serta kerjasama partai politik itu adalah kewenangan ketua umum.
kemudian juga ada Sekjen, Pak Puan, Mas Prananda. Oke, Mas Hanta, saya ingin Anda menganalisa, tapi singkat saja Mas. Ini tadi kan Mas Hasto tampaknya ini memberikan sinyal-sinyal bahwa agak sulit begitu ya menerima usulan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh soal menggabungkan Ganjar dengan Anies. Kita tahu bahwa Anies diasosiasikan dengan PKS, kemudian ada usulan juga yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Penajam Pasir Utara bahwa beliau mendengar ada usulan menggabungkan Anies dengan Puan ataupun Puan dengan Anies. Artinya kedekatan Anies dengan PKS ini kan akan membuat kesulitan bergabung dengan PDI Perjuangan, begitu. Tadi yang bisa Anda baca dari pernyataannya Mas Hasto, Mas Hanta. Ya, saya kira tidak sepenuhnya ya karena faktor figurnya Aniesnya. Ini skemanya lebih pada koalisi antar partainya. Meskipun di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin ya. Bisa saja di last minute nanti terjadi sesuatu di luar dugaan kita. Tetapi kalau membaca tendensinya, yang berkembang ini, dinamikanya, Nana, menurut saya memang agak sulit memang. Pun saya tetap membuat analisa ada peluang itu. Nah, saya ingin menjawab Nana tadi soal Anies. Berarti kan ada dua, tidak harus dipaksakan semua partai tadi, dua pilihan. Misalnya katakanlah bergabung Anies Puan atau Puan Anies. Berarti kan solusinya ya bukan solusi, opsinya bergabung bersama PDI Perjuangan ya, tanpa PKS kan cukup juga. Atau maju bersama PKS, Demokrat, plus Nasdem atau partai lainnya. Ada dua opsi bagi Anies. Ganjar mungkin opsinya di PDI Perjuangan, opsi pertama, atau bisa opsi PDI Perjuangan bergabung dengan KIB atau apa gitu. Jadi opsi saja, tidak membuat kemudian ada figur kemudian memaksa antar partai, ya itulah harus nanti berkoalisi terbelahnya. Pola-pola koalisi kita akan terbelah dari beberapa figur itu karena skema tadi itu, skema opsi. Kalau sekarang Anies kan bisa jadi bisa sama PKS dan Demokrat, bisa bersama dengan PDI Perjuangan, itu contohnya. Yang kedua saya ingin mengomentari tentang polarisasi. Polarisasi yang dianggap soal politik identitas, iya saya sepakat. Tapi poinnya kalau polarisasi itu dianggap sebagai blok-blok polar politik atau poros-poros politik, ya tidak bisa dihindari. Nama juga demokrasi. Kompetisi memang harus ada poros-poros, ada polar-polar politik yang bisa diantisipasi supaya tadi politik identitas segala macamnya peradaban demokrasi kita lebih ke politik rasional, lebih pada platform, lebih pada program, lebih pada kinerja rekam jejak. Maka yang digeser saya kesehatan singkat aja satu. Kalau bisa bikin tripolar, tiga polar koalisi, tidak dua yang kemarin. Tiga poros ya. Kontraksi politiknya sangat kencang. Kalau tiga mungkin agak melemah. Ibarat pipa itu semburan air yang kencang. Kalau jadi tiga aliran kan lebih mengurang. Yang kedua, saya kira ini komitmen elitnya. Jadi kalau ada isu politik identitas, polarisasi dimaknai lebih pada politisasi isu itu, komitmen elit dan kandidatnya jangan mempolitisasi itu. Mau siapapun calonnya, meskipun sekarang betul Anies dan Ganjar kan dianggap berseberangan basis grup pemilihnya, betul. Mbak Puan dan Mas Anies itu berseberangan utamanya, iya betul. Tapi nanti bisa berubah loh. Sekarang dulu kan Pak Prabowo. Ternyata kan mencari idola baru juga kelompok itu. Pak Prabowo bergeser bersama Pak Jokowi, sekarang arahnya ke Anies. Kemudian kalau Anies kemudian bergeser bersama Mbak Puan, katakanlah misalnya ekstrim. Nggak ada kemungkinan potensi itu terjadi. Ada figur baru lagi yang diusung oleh kelompok-kelompok semacam ininya. Sehingga saya kira itu komitmen para elit, para kandidat tidak melakukan politisasi sana. Tapi yang lebih disempurkan amunisinya ada soal pemikiran, gagasan, rekam jejak. Dan ketiga saya kira penyelenggara ya. Karena saya dapat itu dari yang disampaikan lebih tegas dalam menghindari yang seperti jadi di 2019 yang lalu. Dan terakhir pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Nah kita lihat elit kan bisa bersatu, bisa berpisah. Jadi elit begitu maka pemilih juga harus cerdas, tidak harus habis-habisan seperti kemarin. Tangga berkeluarga, kita harus berpisah gara-gara isu. Jadi lebih baik tiga poros begitu Mas Hanta ya untuk menghindari polarisasi. Polarisasi jika dimaknain sebagai untuk tidak ada polar itu sulit. Tetap harus ada polar, tetap harus ada poros. Bahkan saya berharap yang menang ya di dalam pemerintahan kayak sekarang PKS dan Demokrat kan kalah di luar pemerintahan, udah benar itu. Di Perjuangan dulu kalah ketika PSBY menjadi presiden 10 tahun, PD Perjuangan di luar pemerintahan. Nah itu bagus, itu sehat buat Demokrat. Artinya kalau Mas Hanta dan juga banyak elit yang lain menginginkan ada tiga poros, silakan Mas Hasto. Tadi Anda ingin menanggapi apa? Ya sebenarnya porosnya ini adalah poros tunggal, yaitu bagaimana kita mengatasi berbagai persoalan
dan negara sesuai dengan fungsinya masing-masing, baik yang berada di dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan. Karena tantangan yang dihadapi saat ini sangatlah berat. Ini harus menjadi kesadaran dari elit politik supaya kontestasi yang terlalu dini tidak mengurangi seluruh konsentrasi dari pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin di dalam membangun Indonesia Raya kita. Karena beratnya tanggung jawab bagi pemimpin untuk masa depan. Terkait dengan berbagai gagasan apakah ada 2 poros atau 3 poros ke depan, ini tidak bisa terlepas dari konteks sosial perekonomian kita menghadapi pemilu 2024. Ketika Bapak Presiden Jokowi bisa mempercepat dengan seluruh jajaran kabinetnya berbagai legasi bagi kemajuan kita, maka akan terkonsolidasi untuk bisa menjadi 2 poros, sehingga agenda konsolidasi pemilu 2024 itu langsung pemilu menghasilkan 1 kali putaran, dan berbagai dialog tentu saja pada momentum yang tepat akan dilakukan. Dan bagi PD Perjuangan sendiri, Ibu kan juga sudah menugaskan Mbak Puan untuk melakukan dialog-dialog yang intens. Apalagi beliau sebagai Ketua DPR yang bisa bertemu dengan seluruh lapisan elit politik yang ada di Indonesia. Di dalam dialog itulah PD Perjuangan akan menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Presiden Jokowi bahwa skala prioritas kita saat ini untuk mengatasi berbagai persoalan akibat pandemi dan ketidakpastian global. Terima kasih. Ini PDI Perjuangan tetap kekeh dengan 2 poros. Kalau elit lain mencoba menciptakan lebih dari 2 poros, masyarakat sipil seperti Mas Hanta pengennya 3 poros, begitu ya. Kita lihat nanti bagaimana dinamika politiknya, karena masyarakat sudah lelah sekali dengan polarisasi, sehingga pilihannya di atas meja diharapkan jauh lebih banyak, begitu ya. Tapi sekali lagi keputusannya ada di para pemegang tiket capres dan juga cawapres. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Sehat selalu Mas Hasto dan juga Mas Hanta. Sama-sama. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.